Baik, kita mulai. Yang pimpin doa Rani ya. Kemudian kemarin sudah Gibran. Iya, Pak. Nah, Aisyah sudah. Oke, baik. Pak Ismat awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Yang hadir hari ini sehat semua ya. Sehat, Pak. Oke, Sehat. suara Pak Ismat jelas ya. Jelas. Jelas. Mungkin gambarnya saja yang agak buram ya, karena gunakan kamera laptop. Baik, silakan kita mau berdoa dulu. Silakan Rani pimpin teman-temannya berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan kita mau buka bukunya. Ya, silakan buka di halaman 31. Ketemu? Buku tema 6 ya. Sudah, Pak. Nah, oke. Sudah, Pak. 31 32 ya. Nah, digeser lagi ke halaman 32. Di situ ada air, angin, dan sumber energi. Masih ingat kemarin kita belajar sumber energi itu minggu kemarin apa sumber energi yang terbesar? Matahari. Matahari. Oke, Matahari. matahari. Nah, itu salah satu sumber energi yang terbesar ya. Kita belajar kemarin matahari. Matahari itu eh, adanya di siang hari kalau di bumi ya, menyinari sebagian bumi, lalu ketika bumi itu membelakangi matahari, maka yang bersinar itu bukan matahari tetapi bulan yang memantulkan pembiasan dari cahaya matahari. Nah, hari ini kita mau belajar ya, belajar sumber energi lain. Ya, sumber energi lain. Nah, ada beberapa sumber energi. Nah, yang satunya itu sumber energinya alami. Alami itu tanpa bantuan atau buatan manusia, ya. Sumber daya alam alami. Nah, ada sumber daya alam ya, itu buatan. Ya, buatan itu dengan campur tangan manusia. Coba kita lihat. Nah, di halaman 32 itu ada sumber energi air. Nah, air yang dikumpulkan melalui waduk ya. Waduk itu yang ada waduk alami, ada waduk buatan ya. Rata-rata waduk itu kalau sudah dikelola ya, dikelola oleh pemerintah itu menjadi waduk buatan. Waduk buatan yang bisa dimanfaatkan salah satunya untuk PLTA. Siapa yang tahu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Oke, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu ya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi aliran air ya, kalau kita sudah membaca di situ, aliran air itu ya, kita lihat di halaman 33-nya. Nah, itu waduk tuh. Ya, waduk itu adalah danau atau sungai yang dibendung ya, dibuat pintu-pintu air ya, dibuat apa ya namanya, agak curam ya, gerojokan kayak seperti air terjun itu. Nah, ketika air itu jatuh ke bawah, nah maka dia bisa menggerakkan turbin. Turbin itu artinya generator pembangkit listrik. Nah, makanya tekanan air dari atas ke bawah itu yang menggerakkan turbin. Jadi turbinnya berputar.
Nah, setelah berputar maka terbentuklah energi yang namanya energi listrik. Jadi perubahannya dari tekanan air ya, dari air yang mengalir ke bawah, menggerakkan turbin lalu menjadi energi listrik ya. Ada penyimpanannya energi listrik sampai dia disalurkan ke rumah-rumah. Nah, di Indonesia ada beberapa waduk yang besar-besar ya. Kalau kalian nonton TV kemarin di wilayah kalau tidak salah Jawa Timur ya. Nah, di wilayah Jawa Timur itu presiden kita sudah baru saja meresmikan waduk, namanya Waduk Tukul kalau tidak salah. Nah, itu juga waduk buatan ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, waduk ini ya selain untuk pembangkit listrik tenaga air ya, itu manfaatnya yang pertama, yang kedua, airnya itu bisa menjadi sumber ya untuk dimanfaatkan lahan pertanian. Nah, lahan pertaniannya contohnya nanam apa? Ada yang tahu? Padi. Padi, pintar. Oke, ya, makanan pokok kita adalah nasi. Nasi dari beras, beras dari padi. Ya, yang kita makan nasi ya, bukan beras ya. Nah, jadi itu pertanian ya bisa digunakan ada yang tahu tidak dari waduk itu dialirkan kemana untuk sampai ke sawah? Apa sih namanya itu? Ngalir-ngalir, pernah lihat? Yang mengaliri sawah itu namanya apa? Ayo. Kali. Kali, oke. Apa lagi? Ya, Sungai kecil. sungai kecil, oke. Ada lagi? Ledeng, Pak. Oh iya, oke. Kata Gibran itu sering disebut ledeng ya. Atau yang Irigasi. nah itu yang bahasa maksud. Ya, atau bahasa lainnya ya, bahasa Indonesia yang baiknya irigasi. Tapi kita biasa menyebutnya ledeng, setier ya. Nah, itu. Ya, makanya rata-rata bendungan itu berada di dataran tinggi. Ya, bendungan di dataran tinggi. Ya, supaya dia bisa mengalirkan air ke dataran rendah. Nah, air kan prinsip air itu adalah mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, itu ya, paham ya. Jadi kalian pahami 3 fungsi pokok dari waduk. Itu yang pertama mungkin adalah untuk pembangkit listrik tenaga air atau yang kita singkat dengan PLTA. Yang kedua untuk mengaliri sawah ya. Nah, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga, waduk itu bisa dibuat keramba-keramba untuk membudidayakan ikan. Namanya pembudidayaan ikan air tawar. Nah, ada yang tahu tidak jenis ikan air tawar yang ada di sungai itu apa saja? Yang mancing, yang biasa pernah mancing di sungai ini tahu ini. Yuk, Ikan nila. siap. Ikan nila, oke. Apalagi? Ikan nila aja ada di sungai. Ikan gabus. Ikan gabus, oke. Ada lagi? Ikan-ikanan ya. Ikan sepat. Oke. Nah, itu ya macam-macam ikan karena ikan ya di tempat hidupnya itu kan ada 2 tuh. Ada ikan air tawar. Ikan air tawar itu yang ada di sungai ya, ada di danau ya. Termasuk yang ada di waduk. Ada lagi ikan yang hidup di laut ya. Nah, itu ikan laut. Macam-macam juga itu ikan laut ya. Oke. Jadi fungsinya ada 3 tadi. PLTA lalu menyalurkan air ke sawah ya sebagai membantu untuk persawahan, pertanian ya, menanam padi. Lalu yang ketiga tadi untuk ternak ya, ternak ikan. Karena kalau di danau, di waduk itu
peternak ikannya membuat keramba-keramba, ya, keramba-keramba atau semacam jaring-jaring tempat budidaya ikan, ya, yang terpisah dari satu dengan lainnya. Biasanya sesuai dengan ukuran, ada yang kecil, yang besar, ada yang besar sekali. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini juga baru, ya. Nah, ini namanya kincir angin. Ada yang pernah lihat kincir angin? Pernah. Pernah. Bahkan ini di negara Belanda, ya. Negara Belanda itu anginnya itu sangat kencang dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin, ya, angin seperti ini. Nah, kalau di Indonesia baru ada di Indonesia bagian timur. Mengapa adanya di Indonesia bagian timur? Karena yang pertama hembusan anginnya di sana konsisten terus-menerus, ya, konsisten terus-menerus, dan di sana banyak padang rumput atau yang disebut savana, ya, padang rumput yang luas. Jadi anginnya tidak terhalang oleh pohon, oleh bangunan, ya. Jadi bisa untuk memutar turbin atau kincir angin. Nah, kalau di wilayah Lampung mungkin belum ada, ya, masih jarang. Mungkin ada turbin-turbin yang ada di toko-toko, ya. Kalau kamu lihat di toko tertentu yang ada maskotnya turbin gitu kan. Ada, ya, atau kita buat turbin sendiri, ya, pakai kertas itu bisa diputarkan. Tetapi ini turbin ini yang dibuat kincir angin untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik, itu turbinnya sangat besar, ya. Turbinnya sangat besar, tidak kecil. Yang kita buat kecil itu tidak bisa menyimpan listrik. Tapi kalau turbin yang besar itu bisa untuk menyimpan energi listrik. Jadi ada perubahannya dari energi angin menggerakkan turbin, lalu dia menyimpan energi listrik untuk disalurkan ke rumah-rumah. Bisa untuk lampu, ya, bisa untuk ngecas HP dan lain-lain. Bahkan sekarang ada namanya mobil listrik, ya, udah mulai ada. Itu juga bisa digunakan, tidak menggunakan bahan bakar lagi, bensin, pertamax, pertalite lagi, tapi bisa gunakan listrik, langsung ngecas seperti HP, nanti hidup. Nah, kita lanjut lagi. Di situ ada orang lagi ngapain sih? Ya, kalau dibuka halaman 37. Wawancara. Oke, wawancara. Biasanya siapa yang melakukan wawancara nih? Ada yang tahu tidak? Pekerjaan orang yang suka Reporter. reporter. Oke, ada lagi, benar, ya. Ada lagi pekerjaannya. Ayo, yang suka mewawancara, reporter tadi. Nah, profesinya disebut apa reporter itu? Nah, ayo. Nyerah? Tidak ada yang tahu? Ya, biasanya disebut dengan wartawan, ya. Wartawan pencari informasi, mencari berita yang akan diterbitkan, ya, diterbitkan di koran, ya, atau berita online, atau direkam menggunakan alat perekam, bisa kamera atau recorder melalui suara, ya, yang disiarkan bisa di berita, televisi, atau sekarang ada media seperti YouTube, ya, bisa disiarkan di situ. Nah, kalau kita lihat, ya, di halaman 37 itu, ya, ada seorang anak, ya, yang mewawancarai temannya. Nah,
mewawancarai temannya. Biasanya ketika melakukan wawancara, ya, itu disusun dulu teks wawancaranya. Misalnya kita mau mewawancarai tukang atau orang berprofesi sebagai pembuat tempe. Nah, ya, kalau kita sudah menetapkan dulu siapa yang mau kita wawancarai, ya misalnya tukang tempe. Nah, lalu kita susun tuh daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaannya tentunya seputar pembuatan tempe, misalnya apa saja bahan pembuatan tempe, prosesnya pembuatan tempe itu seperti apa, lalu berapa hari bisa jadi tempenya, nah produksi tempenya berapa kilo, nah sampai terakhir pemasarannya. Pemasaran itu artinya tempenya dijual kemana, ya, keuntungannya berapa, itu boleh ditanyakan, ya. Bukan tanya yang lain, ya. Kalau kita wawancara tukang tempe, nanti kita wawancara tentang otomotif, ya, tentang mobil, itu kan nanti nggak nyambung. Makanya ketika kita melakukan wawancara, kita lihat yang kita wawancarai. Nah, orang yang diwawancarai tahu tidak? Orang yang diwawancarai itu namanya apa? Kalau tadi Narasumber. Oke, narasumber, kata Aisyah, pinter. Nah, kalau kita sebagai reporter, wartawan, ya, yang diwawancara itu namanya narasumber. Ya, narasumber itu adalah sumber berita atau sumber informasinya. Nah, itu ya. Jadi ketika langkah-langkah wawancara itu seperti apa? Satu, menentukan narasumbernya siapa, ya. Yang mau kita wawancara itu siapa. Yang kedua, kita buat daftar pertanyaannya. Ya. Setelah membuat daftar pertanyaan, lalu kita melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, baru kita nanti terakhir membuat laporan wawancara. Nah, laporan wawancaranya inilah kita nanti beritakan. Itulah, ya, kalau pembaca berita. Tetapi sekarang ini ketika ada media-media yang live, langsung, seperti YouTube itu bisa langsung, ya, televisi bisa langsung. Jadi ketika ada berita apa, berita gempa, berita banjir, ya, bencana alam, langsung live, ya, langsung yang diwawancara langsung orang yang ada di situ, ya. Jadi langsung disiarkan, tidak perlu membuat laporan, tetapi pengetahuan wartawannya, ya, pengetahuan pewawancaranya juga harus dibekali. Ketika mewawancara bencana alam gunung meletus, tidak mungkin topiknya bencana alam banjir, kan. Kita lihat topiknya atau materi pokok untuk wawancara kita ada di kondisi apa, ya, disesuaikan. Ya, ingat ya, ketika umumnya ketika mau melakukan wawancara, yang pertama menentukan narasumber, lalu membuat daftar pertanyaan. Nah, ketika daftar pertanyaan sudah ada, lalu melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, baru membuat laporan. Nanti kalau sudah membuat laporan, mau diterbitkan, itu ada namanya review atau editor. Nah, setelah di-review, baru dipublikasikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Ya, itu tentang wawancara. Ya. Nah, sekarang kita mau ke sini nih. Kemarin kita sudah belajar tentang perhitungan waktu, ya, tahun, bulan, ya, minggu, dan hari. Coba kita buka halaman 43. Nah, ya, sudah dibuka halaman 43. Nah, Pak Ismail jelaskan dulu. Ini namanya jam analog. Ya. Jam analog itu berputar. Ya, kalau dari depan itu berputarnya ke sebelah kanan. Ya. Ini namanya jam analog. Ada lagi namanya jam digital. Kalau jam digital itu langsung kelihatan angkanya. Kalau di HP kalian misalnya di menu paling atas, ya, kelihatan jam berapa sekarang, ya. Misalnya jam 8:39 kalau di jam HP-nya Pak Ismet.
Nah, itu namanya jam digital. Nah, kalau jam digital, dia disesuaikan langsung ketahuan angkanya, jamnya berapa, ya, menitnya berapa. Kalau jam digital itu ada 4 digit. 4 digit itu artinya ada 4 angka. Ya, yang 2 angka di depan itu jam, ya. Ya, karena dia 0 sampai 11, ya. Lalu ada lagi 2 angka di belakang itu menit. Nah, kalau lagi ada stopwatch, ya, untuk perhitungan waktu, dia itu malah ada 6 digit, ya. Titiknya ada 3. Jadi jam, menit, detik. Nah, itu jam, namanya jam digital. Tapi kita mau belajar membaca jam analog. Nah, jam analog itu ada bagian-bagiannya. Nah, ada bagian jarumnya pendek, ya. Jarum pendek itu untuk menandakan jamnya. Lalu ada jarum panjang, ya. Itu menandakan menitnya. Lalu ada jarum yang bergerak, ya, bergerak dia. Kalau kamu punya jam di rumah, ya, rata-rata jam ini bentuknya bulat, ya. Ya, bentuknya bulat, dia memutarnya ke kanan. Nah, kalau yang bergerak itu menandakan detiknya. Coba kita lihat ini contohnya, ya. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Nah, pukul 11.00 ditandai dengan jarum pendeknya pas di angka 11. Nah, jarum panjangnya pas di angka 12. Ya. Kalau jarum panjangnya berada di angka 1, itu kira-kira jam berapa itu? Ada yang tahu tidak? Kalau jarum pendek angka 11, jarum panjangnya di angka 1, ada yang tahu tidak jam berapa? Tidak ada yang tahu. Jam 11 lewat berapa? Oke. Nah, Pak Isma jelaskan, ya. Kalau dia menggunakan jarum panjang, ya, jarum panjang ini, ya, perhitungannya satu angka ini adalah 5 menit. Nih, 12 jarum panjangnya di A1, berarti jam 11 lewat 5. Lalu jarum panjangnya di angka 2, jam 11 lewat 10. Jarum panjangnya di angka 3, jam 11 lewat 15. Jarum panjang di angka 4 dan seterusnya ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ya. Sampai dia nanti kalau kembali lagi ke 12, angka 11-nya berpindah. Ya, angka 11-nya berpindah. Itu untuk yang jarum panjang. Nah, kalau jarum pendek itu berpindah ketika berada di pas di sini, dia 1 jam. Bukan 5 menit. Nah, ada bahasa-bahasa tentang jam seperti misalnya 1/4. Misalnya Pak Ismet mengatakan jam 11 lewat 1/4. Nah, jam 11 lewat 1/4 itu ada yang tahu tidak lewat berapa menit? Ayo. 15. Oke, pinter. Kalau dia setengah 12 itu kira-kira jam 11 lewat berapa? 30 menit. 30 menit. Oke, nah itu ada bahasa-bahasa yang sering kita gunakan, ya. Biasanya jam 11 lewat berapa? Lewat 1/4. Jam 11 lewat jam berapa? Jam setengah 12, ya. Itu yang menandakan waktu, ya. Kalau 1/4 15 menit. Kalau setengah berarti setengahnya dari sejam. Sejam itu kan 60 menit. Setengah dari 1 jam adalah 30 menit. Nah, ini nih, lanjut ya. 15 menit kemudian. Nah, 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15? Nah, seperti ini, ya.
11 itu jarum pendeknya, jarum panjangnya ada di angka 3. Ingat, satu angka itu nilainya menitnya adalah 5. Ya. Pak Ismet rasa tentang jam paham ya, nanti kita dalami lagi di latihan. Oke, ada pertanyaan tentang jam? Yohana mau tanya? Tidak, Pak, sudah jelas. Jelas. Tidak, Oke. Siapa yang suka pakai jam? Ada yang suka pakai jam? Kayak Pak Ismet ini pakai jam. Ada yang suka pakai jam? Tidak suka? Karena udah ada HP ya, udah ada HP jadi ngelihat HP ya. Tapi kalau lebih gampang ya kalau ingin mengetahui waktu kita gunakan jam yang biasanya kita gunakan di tangan kiri. Oke. Kita lanjut lagi. Silakan buka di halaman 54. Oke. Di halaman 54 itu ada gambar ya. Ada gambar kompor ya. Ada gambar kompor dan orang makan ya. Anak sedang makan, itu halaman 55. Nah, apa yang membedakan dua kompor ini? Ada yang tahu tidak? Yang bedain apa sih? Yang membedakan antara kompor gas dan kompor minyak? Kompor minyak pakai minyak tanah, kalau kompor gas pakai gas. Oke, pintar. Nah, kalau tadi temanmu menjawab, kalau kompor minyak itu menggunakan minyak, biasanya menggunakan minyak lampu ya, kita menyebutnya minyak lampu ya. Mungkin sekarang sudah jarang sekali orang yang menggunakan ini ya. Di samping harganya itu mahal, minyaknya harganya mahal, juga ketika kita gunakan asapnya kemana-mana ya, polusi udara ya. Dan kita sekarang biasa menggunakan kompor gas. Kalau zaman dulu orang takut menggunakan kompor gas karena ketakutannya karena gasnya tidak aman, sering terjadi gasnya meledak ya, kebakaran karena gas. Tapi sekarang ya gas itu sudah aman, orang rata-rata menggunakan gas. Nah, gasnya itu lebih ekonomis ya, lebih murah dibandingkan minyak lampu, lebih awet juga ya. Kalau sekali ngisi minyak lampu mungkin 2 hari selesai, atau 2 hari kita ngisi lagi. Tapi kalau kita menggunakan gas yang 3 kilo, yang 5 kilo, atau yang sampai yang 12 kilo, ya kalau yang 12 kilo itu bisa sampai setengah bulan ya, bisa 20 hari ya, yang 5 kilo bisa 1 minggu lebih ya. Yang 3 kilo itu ya juga lebih. Yang penting penggunaannya wajar. Kecuali kalian gunakan untuk yang di rumahnya sedang ada hajatan ya, itu paling sehari habis. Nah, ini kalau dilihat ini ada perubahan nih. Nah, yang kompor gas tahu tidak perubahannya dari apa ke apa? Ayo. Yang gas dan yang minyak. Itu ada perubahan. Energi kimia menjadi panas. Energi kimia dari panas. Oke, ada lagi perubahannya. Nah, kalau yang kompor minyak, yang jelas awalnya dia dari apa? Dari minyak. Nah, setelah dari minyak, dia kita namanya apa ya? Dihidupkan ya, disumet yang menggunakan korek, yang menjadi api. Api itulah yang menjadi panas. Nah, itu dari minyak cair ya. Nah, kalau gas itu ya dari gas. Ya. Dari gas itu tekanan gas ya. Kalau kamu pernah lihat orang tuamu masang gas, yaitu kadang-kadang waktu mau memasang
ininya apa namanya regulatornya dipasang itu bunyi itu seperti itu ya. Nah itu menandakan gasnya. Ya kalau kita hirup pokoknya baunya ciri khas gas. Nah itu dari gas ya dihidupkan menjadi api ya, api gas lalu menjadi panas. Itulah yang digunakan untuk memasak ya, karena panas itu membuat benda-benda di sekitar itu menjadi kalau dia makanan menjadi matang ya, kalau air menjadi masak ya, menjadi mendidih ya. Mendidih itu jadi makanan, minuman ya yang dibuat itu membantu untuk pengolahan ya, untuk pengolahan makanan yang dimasak. Selain kuman-kuman bakterinya mati, juga membantu untuk mencampurkan antara bumbunya dengan bahan-bahan pokoknya. Misalnya mau buat rendang, mau buat sayur bening segala macam ya, itu dengan panas ya dimasak di kompor dia bisa bercampur dengan baik. Nah sekarang ini kalau alat. Nah kalau di halaman berikutnya ini perubahan energinya dari apa ini? Kemarin di awal itu pernah kita singgung ini ya, pernah kita singgung untuk apa namanya perubahan energi yang jadi dari makanan lalu menjadi dari makanan menjadi energi gerak. Ya. Suaranya Pak Ismet jelas? Wah, jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut. Mungkin ada gangguan sinyal sepertinya. Yang tadi Pak Ismet perbaiki. Nah, sumber energi kita ada siapa yang bisa menyebutkan sumber energi kita itu apa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan sumber energi kita? Apa kemarin sumber energi? Sumber energi kita apa? Makanan. Makanan, oke. Tumbuhan. Tumbuhan, oke. Ada lagi? Ayo, sumber energi kita. Nah, itu tadi yang disebutkan teman-temanmu, ya. Ada makanan, ada minuman, ya. Biasanya diolah tadi, ya. Makanan, minuman itu diolah atau dimasak, ya. Diolah atau dimasak. Nah, sumber makanan itu setelah diolah, dimasak, dimakan, maka diproses tuh. Ada tuh di halaman 53 ya. Nah, dimasak, diproses. Nah, makanya kita bisa bergerak ya, bisa melakukan aktivitas. Ya, bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas karena kita ada sumber energi. Nah, ya, kita bisa melakukan kegiatan jadi sumber energi bisa kita gunakan ya. Oke. Pembelajaran hari ini cukup ya. Asmat rasa pembelajaran hari ini cukup. Hari ini latihannya itu tentang
Yang pertama tentang matematika. Ya, matematikanya tentang jam. Ya, nanti soal jam itu agak banyak ya, supaya kalian paham. Baik itu mengenai gambar bentuk jam, ya, jam analog, atau pemahaman-pemahaman tentang jam itu sendiri. Misalnya, Yohana berangkat ke sekolah jam 7, lalu sampai di sekolah jam 7.30. Nah, maka Yohana eh, membutuhkan waktu berapa menit. Nah, itu seperti itu. Itu soal-soal cerita, ya. Nah, nanti juga ada tentang perubahan zat, lalu yang terakhir tentang wawancara. Nah, yang Pak Ismet lakukan tadi, biasanya kalau kita tidak daring, Pak Ismet minta kalian mewawancarai guru-guru yang ada di SD 4, ya. Tapi ini kondisinya tidak memungkinkan, nanti yang diwawancara itu cukup orang tua kalian atau kakak dan adiknya, ya. Baik, Pak SP terasa pembelajaran hari ini cukup. Tadi yang memimpin doa siapa? Yang memimpin doa Rani ya? Iya, Pak. Oke, silakan Rani pimpin doa teman-temannya. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Berdoa selesai. Baik, sampai ketemu lagi di Google Classroom ya. Nanti tugas latihan dan materi Pak Ismet berikan di Google Classroom. Sampai ketemu lagi, insya Allah hari Sabtu. Kalau lihat tanggalan tidak libur ya, tidak cuti. Kemarin Pak Ismet lihat juga Pak Darus memberikan tugas agama. Baik, selamat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau tidak begitu ada kepentingan, nggak usah keluar rumah. Baik, Pak Ismet, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dipencet tombol merahnya.